Sebelum kita membeli saham di perusahaan, terlebih dahulu kita mengetahui profil perusahaan, analisis fundamental perusahaan, analisis laporan keuangan, dan analisis teknikal perusahaan untuk membeli sahamnya. Cara melihat profil perusahaan bisa dilihat melalui aplikasi langsung, bisa dengan melihat di website idx.co.id. Nah, biar lebih mudahnya, untuk mengetahui profil perusahaan, kita lihat dari aplikasi iPod saja. Di kolom pencarian di atas, kita ketikkan kode perusahaan yang mau kita beli saham. Kita di sini saya ingin membeli saham Arwana Citra Mulia, maka kita ketikkan kode ARNA. Terus kita klik, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Di tampilan ini ada pilihan company profile, maka kita akan mengklik company profile ini untuk mengetahui profil perusahaan. Di dalam tampilan company profile ini, di sini ada kita akan mengetahui kontak perusahaan dan bisnis profil. PT Arwana Citra Mulia ini termasuk ke sektor perusahaan perindustrian yang menghasilkan produk bahan bangunan keramik. Nah, di sini juga kita mengetahui komisaris utama Arwana Citra Mulia ini. Komisaris utamanya yaitu Profesor Dr. Marsetio. Dan untuk direktur utamanya itu Tandeyan Rustandi, direkturnya Edi Suyanto. Nah, di sini juga kita mengetahui tanggal pencatatan Arwana. Tanggal pencatatan Arwana yaitu 17 Juli 2021 dengan harga 120. Di sini di company profile ini kita bisa mengetahui identitas atau profil perusahaan yang ingin kita ketahui. Selain ini, kita bisa melihat langsung profil perusahaan di website perusahaan atau websitenya www.arwanacitra.com. Jika kita melihat profil perusahaan melalui website idx.co.id, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini akan dibuatkan nama perusahaan, kode, alamat kantor, alamat email, telepon, fax, NPWP, sektor, tanggal pencatatan, subsektor, industri, dan website perusahaan, dan sekretaris perusahaan, direktur, dan komisarisnya. Selanjutnya yaitu menganalisis fundamental perusahaan atau menganalisis laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk menganalisisnya pada aplikasi iPod, kita klik fundamental. Dalam fundamental ini, maka kita mengetahui laporan keuangan, laporan posisi keuangan, dan laporan analisis probabilitasnya. Nah, di sini kita ketahui ya, bahwasanya di sini ada tahun 2020, 2019, 2018. Di sini kita bisa melihat apakah ada peningkatan untuk laporan keuangan setiap tahunnya. Nah, kita misalkan ya, di sini net profit. Kita lihat net profit untuk tahun 2018 yang ini yang 156,6 itu di tahun 2018, sedangkan di tahun 2019 itu 215,5. Nah, untuk tahun 2020-nya itu 323. Nah, di sini kita bisa ketahui ya bahwa untuk net profitnya mengalami peningkatan. Dan di sini juga kita bisa mengetahui apakah adanya penurunan atau peningkatan. Nah, di ROA ini untuk ROA-nya sendiri itu mengalami peningkatan juga, tapi untuk peningkatan yang tahun 2020 ini dikatakan baik karena
16 di atas 15%, sedangkan di tahun 2019 itu kurang sehat ya. Dan di tahun 2018 tetapi mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Maka di sini kita lihat juga bahwasanya tidak ada di laporan keuangan ini yang mengalami keminusan atau negatif. Jadi ini yang membuat saya tertarik untuk menanam saham di sini. Selain cara dengan menggunakan aplikasi iPod, kita juga bisa menggunakan cara lain untuk menganalisis laporan keuangannya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan posisi laporan keuangan, laporan laba rugi perusahaan Arwana Citra Mulia Tbk atau dengan kode ARNA melalui website Google atau manajemen investasi. Nah, di sini kita lihat laporan laba ruginya yang untuk kolom biru itu dimaksudkan untuk total pendapatan, sedangkan yang untuk kota warna abu-abu itu untuk laba bersih. Maka kita ketahui di tahun 2017, 2018, 2019, 2020 untuk total pendapatannya selalu mengalami peningkatan. Nah, untuk laba bersihnya juga itu mengalami peningkatan. Di sini kita juga bisa mengetahui margin kotor, margin operasional, margin laba bersih, dan roll TTM-nya. Di sini kita lihat bahwasanya perusahaan ini selalu mengalami peningkatan. Dan untuk neraca keuangannya, di sini kita lihat ya, untuk kolom biru itu total aset dan untuk abu-abu itu total kewajiban. Di sini juga untuk total asetnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk total kewajibannya itu mengalami penurunan. Di tahun 2017 ke tahun 2018 itu mengalami penurunan sedikit, dan untuk tahun 2018-2019 untuk mengalami peningkatan, dan tahun 2020-nya juga mengalami peningkatan. Nah, di sini kita bisa juga melihat rasio cepat, rasio lancar, utang lancar, dan total utang ekuitas. Di sini kita bisa lihat ya bahwasanya utang lancar perusahaan PT Arwana Citra Mulia ini 0% dan total untuk utang dan ekuitasnya itu 2,32%. Bisa dikatakan bahwasanya utang perusahaan ini masih sedikitnya. Di sini untuk indeks perusahaan untuk Arwana Citra Mulia, di sini indeksnya memakai indeks IDX Syariah, IDX Komposit, IDX Basic Industri, IDX Manufaktur, IDX main bawah. Di sini kita bisa lihat indeksnya terakhir, tertinggi, terendah, PSBB, PBH, dan waktu. Di sini kita bisa mengetahuinya indeks berapa sih yang dipakai oleh Arwana Citra Mulia atau tergabung dalam indeks apa gitu kan. Nah, jadi ini salah satu yang membuat saya tertarik untuk menanam saham di sini, karena posisi laporan keuangannya baik, neraca keuangannya dan baik. Selanjutnya yaitu untuk menganalisis teknikal harga saham di PT Arwana Citra Mulia atau dengan kode ARNA. Di sini kita bisa lihat harga sahamnya hari ini yaitu 735. Dan untuk mengetahui perbedaan atau penurunan peningkatan sahamnya, harga sahamnya, kita bisa dipilih tampilan chart atau kita klik chart. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk menganalisisnya, kita klik apa chart. Setelah kita klik itu, untuk menganalisis teknikal ini, kita klik saja leaders. Kita perlu menganalisis 3 bulan saja. Nah, ini ada bulan April, Maret, Februari, paling rendah harganya yaitu di
sedangkan harga terendah di bulan Maret hampir 716. Nah, di sini kita bisa melihat harga-harga saham dan harga tertingginya itu kita lihat 740, 740, 750, 760, 760, terus 770, 750. Di sini kita bisa melihat kapan sih, di beberapa hari ke depannya. Misalnya itu di harga 705 kan. Itu harga terendah. Kalau misalnya di harga terendah pada hari ini di harga terendah 705 itu masih ada di bawah harga 705 itu, maka itu harga sahamnya otomatis akan terjun bebas, akan mengalami penurunan untuk beberapa hari. Sedangkan jika harga tertingginya ini 740 pada beberapa hari ini, itu 740, 745 mengalami peningkatan, itu akan terjadinya melambung tinggi, harganya akan selalu meningkat jika melewati harga terendah saham tersebut.